Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kelompok 6 dengan tema energi. Selamat menyaksikan. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Menurut Robert L. Walk, energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. Energi memiliki hukum, yakni hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi, energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jenis-jenis energi. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi panas bumi. Yang ketiga, energi nuklir. Yang keempat, energi aliran air. Metabolisme. Metabolisme adalah proses pencernaan dan penyerapan yang terjadi pada setiap organisme untuk diubah menjadi energi. Metabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metabolisme intern. Proses metabolisme ini terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, makanan yang dimakan manusia akan dicerna oleh tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Dari energi tersebut menjadikan manusia dapat beraktivitas dan bertenaga. Metabolisme intern terbagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan proses pembentukan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada proses ini melibatkan beberapa hormon dan enzim. Contohnya respirasi pada tumbuhan. Jadi tumbuhan melakukan pembebasan melalui reaksi kimia dengan penambahan oksigen dan kemudian menghasilkan karbon dioksida dan air. Jenis metabolisme intern yang kedua yaitu anabolisme. Merupakan proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pencernaan makanan oleh tumbuhan yang energinya berasal dari cahaya matahari. Sedangkan kemosintesis yaitu proses pencernaan makanan oleh tumbuhan yang energinya berasal dari zat kimia. Jenis metabolisme yang kedua yaitu metabolisme ekstern. Metabolisme ini terjadi di luar tubuh manusia yang digunakan untuk kerja alat bantu mesin. Contohnya dengan menggunakan hewan dan mesin. Jadi, kita mendapatkan energi untuk bekerja tidak melalui metabolisme di dalam tubuh, melainkan melalui hewan dan mesin. Termodinamika. Hukum termodinamika menjelaskan tentang peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Hukum termodinamika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hukum termodinamika yang pertama. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat mengalami transformasi. Hukum ini disebut hukum kekekalan energi. Contoh mengenai hukum termodinamika yang pertama. Contohnya itu adalah sinar matahari. Sinar merupakan suatu energi dan energi cahaya ini dapat diubah bentuknya menjadi energi panas, energi kinematik, energi potensial, ataupun energi makanan atau juga kimia. Terus yang kedua ada hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika yang kedua adalah proses transformasi energi tidak pernah terjadi secara spontan kecuali perombakan dari keadaan pekat menjadi encer. Oleh karena itu, dalam setiap perubahan bentuk energi, maka selalu terjadi entropi dalam bentuk kerugian panas atau kehilangan energi. Entropi merupakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem dan merupakan besaran energi yang tidak dapat dimanfaatkan dalam suatu sistem.
termodinamika yang kedua itu contohnya misalkan penggunaan energi makanan. Nah, energi makanan itu misalkan nasi. Nasi adalah materi yang mengandung energi. Nah, dimanfaatkan dan diolah oleh metabolisme tubuh atau ekosistem tubuh menjadi energi yang dapat digunakan untuk melakukan kerja atau bekerja dengan baik dengan menghasilkan entropi berupa tinja, keringat tubuh, dan uap pernapasan. Habitat adalah sebuah tempat suatu makhluk hidup yang tinggal dan berkembang biak. Nah, sedangkan relung itu kedudukannya atau posisinya suatu organisme dalam sebuah komunitas tertentu yang merupakan hasil adaptasi, respon isologis, dan perilaku khusus organisme tersebut. Misalnya nih, burung di sawah ada yang memakan serangga, ada yang memakan padi, dan ada pula yang memakan ikan atau katak. Nah, cara tersebut itu disebut dengan relung. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan habitatnya. Pada setiap makhluk hidup akan berusaha untuk dapat melakukan adaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, ada macam-macam adaptasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Contohnya seperti paruh burung nuri yang pendek dan kuat sesuai dengan makanannya yang berupa biji-bijian. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan fungsi kerja alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya seperti ikan yang hidup di air berkadar garam tinggi akan mengeluarkan urin yang lebih pekat daripada ikan yang hidup di air tawar. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Contohnya seperti bunglon yang mudah merubah warna kulitnya untuk mengelabui musuhnya. Evolusi adalah perubahan sifat jenis secara perlahan-lahan dan berlangsung lama. Perubahannya itu bersifat terarah. Menurut teori Darwin, mekanisme utama dalam evolusi adalah seleksi alam. Nah, dalam seleksi alam, hanya populasi yang mempunyai sifat paling sesuai dengan kondisi lingkungan yang mempunyai kesempatan untuk berkembang biak. Contohnya, jerapah pada mulanya berleher pendek. Karena sering digunakan untuk menggapai pucuk dedaunan yang semakin tinggi, maka leher jerapah menjadi panjang dan mewariskan sifat unggulnya kepada keturunannya. Sedangkan jerapah berleher pendek mengalami kepunahan karena kalah bersaing dengan jerapah berleher panjang.